Iya, IHSG. Apakah dia akan membentuk lower low, lower high? Kalau dia membentuk lower high, kita bisa lihat di kemarin di sini udah ada low-nya. Dia ngetes lagi low-nya. Kita lihat apakah dia mau melanjutkan uptrendnya. Kalau dia mau melanjutkan uptrend, apakah dia ke koreksi ke nanti ke harga di Kijun Sen ini. Kalau kita lihat di MACD nya sendiri, dia hampir crossing. Kalau dia crossing, nah ini kita lihat lagi nanti berikutnya. Kalau misalkan IHSG, kalau dia turun terus mendekati garis kuning ini atau Kijun Sen ini, apakah dia akan mantul seperti di sini. Kalau dia mantul, dia naik lagi, dia break di atas harga ini, nanti dia ngetes lagi yang di sini, baru di sini baru namanya benar-benar konfirmasi uptrend. Kalau dia harganya tes ke Kijun Sen ini, dia turun lagi, kita nunggu nanti kalau MACD nya kalau mau buy, kita lihat lagi nanti di sini kalau MACD nya crossing lagi atau dia membentuk namanya fase akumulasi seperti di sini, akumulasi. Kalau kita lihat gambar grafik mingguannya nggak terlalu kelihatan begitu ya. Kalau cuma bisa lihat di sini, dia seperti membentuk base. Nah, dari sini dia membentuk base dari Oktober nih, dari ya benar Oktober sampai sekarang semacam sideways begitu. Kalau kita lihat mingguan, nah yang menarik di sini, dia ini masih berada di trend di channel yang sini nih, begitu. Dan yang menariknya di sini juga memang ada namanya divergen juga, cuma ketika di sini terjadi divergen gitu, kelihatan kan, lebih kelihatan lagi di RSI juga, RSI apakah dia akan turun ke area sini ya, gitu. Kita lihat saham-saham yang menjadi pemberat IHSG. Kalau di IHSG ini sendiri, di sini udah ada di grafik bulanannya. Nah, berarti kita lihat nanti ini bulan Agustus penutupan itu tinggal 9 hari lagi. September apakah turun? Nah, kita lihat faktor pemberatnya, salah satunya BCA. BCA dia di sini high, lower high. Apakah dia di sini lower high lagi? Kita nggak tahu, kita masih nunggu konfirmasi. Dan di MACD-nya sendiri dia masih ada satu hampir crossing ya, gitu. Kalau dia crossing, nah kita kudu hati-hati begitu. Kalau kita lihat juga dia kemarin, makanya saya bilang saya kurang suka kalau saham bergerak naiknya itu nggak normal dalam arti mereka itu suka bikin apa, open gap up gitu. Saya lebih suka dia normal aja gitu ya, gitu. Saya masih belum beli BCA walaupun
Kalau beli kemarin juga lumayan ya, 15%, tapi saya enggak gitu. Kalau lihat mingguannya BCA lebih kelihatan juga ya gitu. Kalau dia turun dia bisa ngebreak, kalau dia nggak kuat dia akan break area 7000, dia nanti turun lagi, kemungkinan ngetes area sini 64 dan sini 59. Kita tungguin aja apakah BCA turun gitu. Kalau dia naik dia harus minimal break di area 83 ya. Kalau lihat bulanannya sama, dia masih bergerak di channel sini. Kalau dia turun ke channel kedua, bahkan di sini juga bulanannya juga BCA MACD-nya juga dia mau crossing, mau naik. Kita lihat aja gitu. Yang pasti sama ada divergen juga di RSI-nya. Kita lihat juga divergennya nggak berlaku kalau misalkan dia break sini ya gitu. Ketika dia break area sini, bisa jadi BCA melanjutkan kenaikannya. Dengan adanya inflasi, bank-bank itu sebenarnya diuntungkan dengan bunga yang tinggi ya. Cuma permasalahannya itu apakah yang minjemnya itu punya kemampuan untuk membayar. Kalau nggak punya kemampuan untuk membayar, sama aja ya begitu. Nggak punya kemampuan membayar, nanti NPL-nya, non performing loan-nya itu, kredit macetnya itu akan turun, akan naik gitu ya. Nah berikutnya juga ada, nah ini saya ambil dari BI ya gitu, pemberat ISG pada bulan Juli kemarin gitu ya. Nah, tadi BCA, terus ada Goto. Ini Goto ini kemarin itu waktu IPO naik, cuma dia nggak kuat naik, jadi ada lower high. Dan apakah sekarang ini akan lower high lagi, kita nggak tahu. Dan di sini juga ada low-nya, apakah dia akan membreak low-nya di sini, kita nggak tahu. Cuma kemarin MACD-nya sudah crossing gitu. Kalau lihat mingguannya kelihatan juga dia nggak kuat naik di sini, dia kena rejection di harga sini. Kita lihat lagi nanti. Sebenarnya ini candlenya bagus ya, dia langsung break, tapi volumenya ini loh gitu, kecil gitu. Saya nggak suka nih kalau dia kemarin volumenya seperti ini gede, misalkan tinggi segini, terus harga candlenya seperti ini, volumenya tinggi, ya itu saya suka gitu. Kemungkinan saya beli kalau misalkan begini, cuma kan enggak, jadi saya lebih baik tahan dulu kalau untuk Goto gitu ya. Nah Goto ini sudah mau crossing, cuma kita lihat nanti apakah dia mampu. Kalau ngelihat candlenya begini gitu ya, dia bisa jadi rejection dan turun lagi gitu. Kita lihat aja nanti berikutnya. Nah sedangkan untuk BRI ini seperti yang kemarin saya sudah bilang, dia kemungkinan juga akan turun juga ya. Dia ada di sini high, lower high, di sini low dari low yang di Februari. Nah dia break sini, dia bikin lower low. Kita lihat nanti kedepannya BRI bagaimana ya, apakah dia akan keluar dari sini begitu, turun keluar dari awan Ichimoku ini. Dia juga MACD-nya sudah crossing. Grafik mingguannya juga dia kemarin juga ngetes di Kijun Sen waktu 8 Agustus, nggak kuat, dia drop. Bisa jadi dia akan ngetes di area 3490 lagi. Kita lihat aja nanti bagaimana gitu ya, karena dari April aja di sini sudah bearish crossing di MACD, dan ini mingguan ya. RSI-nya juga di 47, tanda-tanda pelemahan gitu.
Kita lihat bulanannya, semacam kalau kita lihat ini semacam yang kayak saya bilang itu, dari sini BRI sebenarnya masih sideways panjang ini sebenarnya, dari sini ke sini ke sini ke sini gitu. Kalau yang suka BRI bisa beli di average downnya yang penting diatur gitu ya. Kalian yang punya uang, kalian yang ngatur, mau masuk 10 kali, bagi 10 kali, 5 kali, 3 kali, 2 kali, itu terserah kalian masing-masing, kalau kalian suka masing-masing. Berikutnya ada Bayan ya. Bayan ya nggak ada tanda-tanda gitu, karena kalau kita lihat Bayan semua tergantung dari batu bara juga, sedangkan harga batu bara juga sebenarnya udah mulai naik juga ya. Kalau Bayan kita lihat tergantung dari batu baranya juga ada naik. Hari ini naik 0,57%, jadi harga batu baranya 416. Kita lihat nanti kedepannya Bayan bagaimana. Berikutnya juga ada AMRT, Alfamart. Dia kemarin udah crossing di sini MACD-nya nih, 16 Agustus. Sebenarnya juga kalau lihat begini masih bagus ya Alfamart. Dia udah break di sini gitu. Nah, kalau menurut RSI-nya gitu ya. Kita lihat mingguannya udah bagus sebenarnya ini kalau Alfamart gitu. Ada kemungkinan dia melanjutkan kenaikannya gitu. Kalau ditanya berapa targetnya Alfamart, oke, kalau Alfamart saya ngambil begini, ada kemungkinan dia bisa ke 2470 gitu ya. Terdekatnya mungkin ya 2160 gitu. 80 berarti 4%. Ya, kalau yang suka Alfamart silakan gitu. Kalau saya jujur nggak suka, karena Alfamart dia memang sudah crossing, tapi membentuk divergence nya di sini gitu. Kita lihat aja, kalau dia melewati yang di sini RSI sini 84 begitu. Kalau saya beli di pucuk-pucuk gini saya paling anti, nyangkut, lebih baik tunggu koreksi gitu. Berikutnya ada United Tractor, UNTR. Nah, dia hari ini sedikit lagi sebenarnya itu ngetes Kijun Sen gitu. Kalau dia secara MACD sudah crossing, itu bearish crossing. Supportnya di mana? Kalau untuk itu supportnya kemungkinan di area sini gitu, 27 atau di area 30 gitu. Cuma kalau saya kalau United Tractor wait and see, karena United Tractor kan dia kan usahanya ada di emas juga, ada di alat-alat berat. Kalau saya nggak terlalu paham United Tractor, ada di batu bara ada nggak gitu, kayaknya ada deh, cuma yang saya tahu emas dia gitu. Kalau UT nanti aja kalau saya lihat. Kalau yang senang UT, kalian bisa lihat juga ya laporan keuangannya, dia banyak utang nggak tuh dalam bentuk dolar. Kalau dia banyak utang dalam bentuk dolar, hati-hati ya gitu.
Tapi kalau kasnya juga utangnya misalkan tuh di bawah 50% lah, 30% lah. Kalau saya utangnya misalkan di bawah 30% dari ekuitasnya gitu, masih oke lah gitu. Yang penting kasnya dalam bentuk dolar dia seberapa gitu. Kalau kasnya dalam bentuk dolar kecil juga sama aja. Oke, berikutnya ada Arto, si ayam jago. Dia turun lagi, kemarin juga udah break. Di sini dia turun lagi gitu. Kita lihat Arto ya. Kemarin saya ngasih di sini 10%-an, 11%. Kurang ya. Kalau yang kalian yang suka Arto gitu, lihat-lihat juga gitu ya. Di sini juga ada iya, divergent juga. Makanya saya nggak mau masuk Arto gitu. Kalau memang dia menarik, dia naiknya itu bagus, sebenarnya dia langsung jebret naik gitu. Kita lihat di sini Arto divergennya juga lumayan tinggi gitu. Dia kemarin di sini di 65, sedangkan di sininya 16,9 divergen gitu ya. Kapan saya mau beli Arto, kita lihat banyak time frame gitu ya. Kalau kemarin memang dia sudah di sini double bottom, semacam double bottom, dia naik. Cuma kita lihat dia semacam kayak dia membuat kayak ini begini di situ, konsolidasi gitu ya. Kalau dia break dari konsolidasi ini ya kemungkinan dia turun bisa ke sini atau ke sini nih. Yang paling banyak sih emang area sini nih, 57 gitu ya. Kita juga lihat grafik bulanannya. Nah, jadi kita cek banyak-banyak time frame gitu ya. Ini dia grafik bulanannya. Kalau dia memang kalau kayak begini ya Arto, kalau kayak begini ini sebenarnya bahaya ya. Dia sudah bulan lalu sudah naik di atas Kijun Sen, tapi nggak kuat, dia turun lagi. Jadi ada kemungkinan dia bisa ke sini. Kalau bagi kalian yang sudah beli di pucuk, mau beli di sini ya lumayan kan, bedanya kan 7.000. Kalau kalian beli di 9.000, anggap nih beda 7.000, 50% lebih ya. Tapi balik-balik lagi semua ke manajemen keuangan kalian masing-masing gitu ya. Oke, berikutnya ada saham Cepin. Cepin juga kalau bagi saya bagus ya. Bagus dalam arti sebenarnya ini kan kalau kondisi perang begini nih, sektor pangan diuntungkan gitu. Cuma lihat juga keuangan Cepin juga, keuangan dalam bentuk dolarnya bagaimana gitu. Kemarin dia di sini udah konsolidasi, dia udah breakout, sekarang konsolidasi lagi di sini. Apakah nanti dia akan breakout lagi? Jadi sebenarnya semacam kayak dia sudah membentuk higher high ya. Jadi kalau dia konsolidasi lagi kemungkinan area sini 59 sampai 66 begitu. Cepin, lihat mingguannya
pin ya, dia masih konsolidasi panjang sini begitu. Kalian bisa ngambil support resisten aja gitu. Kalau pas turun oke buat beli gitu ya. Ini konsolidasinya panjang nih. Ini macam-macam keluarga aja Farnon gini ya mainannya. Cuma dia di sini dia masih belum breakout dari, kalau lihat bulanannya belum breakout dari area awan Ichimoku-nya ya. Jadi kalau saya mendingan hati-hati. Kalau yang mau masuk sektor pangan, Cepin salah satu yang bagus. Dia di sini MACD-nya kalau dia crossing juga bagus gitu ya. Ini MACD-nya masih belum crossing. Tapi kalau lihat dari MACD-nya begini nih, bulanannya semacam kayak double bottom nih gitu. Lihat aja nanti gitu. Dia bulanannya juga RSI-nya juga udah sedikit melewati 50 ya. Begitu tanda-tanda penguatan gitu. Berikutnya ada Mandiri. Nah samalah ini BCA, BRI, Mandiri samalah 11-12. Ini kemarin sini ada high, lower high. Nah kita lihat per 3 bulan apakah Mandiri dia akan membentuk double top di sini sama di sini. Kalau turunnya sampai kemana dong? Ya nggak ngarep dia turun sih, kasihan juga sih yang megang Mandiri. Kalau dia turun nih bisa ke sini area 17 sampai 18 gitu. Kalau memang double top ya begitu. Sedangkan ini grafik per 3 bulan, tapi dia sudah crossing MACD-nya gitu. Jadi kalau menurut saya aman gitu ya. Kalau bulanannya dia belum bisa ngebreak dari 2018 nih, belum bisa ngebreak ya. Hati-hati juga Mandiri. Nah ini begini gitu ya. Kalau dia sudah break di bawah 73, nah kalian bisa mulai untuk akumulasi kalau yang suka Mandiri gitu ya. Kalau Mandiri ini kan lebih ke industri ya. Kalau ke industri kalian itu ya suku bunga naik ya, perusahaan-perusahaan industri ya pusing juga gitu ya. Apalagi kalau inflasi begitu, sektor industri itu rada terpukul gitu. Jadi ya hati-hati kalau di Mandiri begitu. Tapi ini bukan ajakan untuk menjual ya. Apalagi ini Mandiri hari ini dia open gap down, tapi dia sudah ngetes atasnya, sudah nutup begitu. Nah, ini 84 open nih. Kemarin penutupan di 85, tapi dia sudah tutup, dia turun. Nah, seperti saya bilang nih, ini open gap up, apa itu hati-hatilah gitu ya. Oke, itu aja sharingan saya kali ini.